Semangat pagi. Kepemimpinan dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting, di mana perusahaan bahkan unit terkecil di dalamnya memerlukan sosok pemimpin yang disebut juga sebagai leader, yang mana leader merupakan penggerak dalam proses kegiatan. Pemimpin tidak hanya serta-merta bertugas memberikan instruksi atau perintah, namun juga pemimpin harus bisa merangkul bawahannya, menebar pengaruh positif dengan memberikan bimbingan, arahan, serta dapat mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan atau misi yang ditetapkan, tentunya dengan hasil perolehan yang maksimal. Ada 4 peran yang diharapkan dari seorang pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin sebagai panutan atau role model bagi bawahannya. Kemudian pemimpin sebagai perintis yang terjun langsung untuk mengawali suatu proses. Yang ketiga, pemimpin sebagai penyelaras, di mana pemimpin dituntut menjadi kolaborator, menjaga keharmonisan tim. Kemudian pemimpin sebagai pemberdaya, yang mana pemimpin berusaha untuk memajukan dan memampukan anggotanya. Terkait dengan perkembangan zaman dan tantangan di masa sekarang, harapannya next leader dapat berperan sebagai partner dalam peningkatan kinerja individu dan organisasi. Caranya bagaimana? Yakni dengan peningkatan kualitas dan mempersiapkan pemimpin masa depan yang mampu beradaptasi dengan cepat. Metode yang bisa dipakai adalah from lead to develop, yakni bagaimana membantu orang lain menemukan solusi yang berasal dari diri mereka sendiri atas suatu masalah yang mereka hadapi dengan menstimulasi proses berpikir, mengeksplor kreativitas individu yang kedepannya akan berproses menjadi budaya dan perilaku inovatif dalam suatu organisasi. Individu akan terbiasa menciptakan solusi kreatif, tahu bagaimana mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan, meningkatkan efektivitas dan memberikan kemudahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan, menghasilkan reducing cost dan atau menjembatani kepentingan stakeholder yang terkait dengan perusahaan. PTPN 5 saat ini telah menjadikan inovasi sebagai bagian dari budaya perusahaan. Secara keseluruhan pencapaian PTPN 5 saat ini salah satunya adanya inovasi di segala lini yang memudahkan akses data dan informasi secara real time. Untuk menjaga keselarasan hubungan dengan pihak ketiga ataupun vendor, PTPN 5 telah melakukan implementasi atau mengaplikasikan online dokumen sistem, yakni OLIDOS, untuk kemudahan verifikasi dokumen tagihan dan pembayaran yang juga dapat diakses oleh pihak ketiga atau vendor tersebut. Sistem OLIDOS sendiri telah beberapa kali dilakukan upgrade untuk menyesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Terakhir, PTPN 5 melakukan penambahan menu antrian dan penyesuaian atas output OLIDOS, yang mana output OLIDOS yang dihasilkan dapat langsung dipakai dan diproses ke dalam sistem atau layanan cash management perbankan. Untuk keberlanjutan operasional di unit kebun, PKS maupun distrik, PTPN 5 juga telah menerapkan sistem DPU online untuk proses pengajuan dan verifikasi permintaan kebutuhan unit, sehingga bagian terkait dapat langsung memverifikasi permintaan DPU atau unit secara online. Bagian lain dapat langsung melakukan fiat ataupun proses approval di dalam sistem DPU online, dan unit tidak perlu lagi menyampaikan hard copy dokumen maupun melakukan perjalanan dinas untuk mengantar dokumen DPU ke kantor direksi. Contoh inovasi berikut, baik itu DPU online maupun OLIDOS, itu tentu saja tidak langsung berjalan mulus. Ada tantangan yang dihadapi, perubahan budaya, kemampuan dalam menguasai teknologi, ketidakterbiasaan personil, namun semuanya harus bisa kita hadapi. Kita tidak pernah tahu apakah inovasi tersebut berhasil ataupun gagal sebelum inovasi tersebut dilaksanakan. Tujuan inovasi tidak harus sesuatu hal yang besar yang akan mengubah organisasi dalam waktu yang singkat, tetapi terkadang cukup dengan sesuatu hal yang sangat sederhana. Inovasi meskipun sederhana diperlukan agar organisasi tidak mati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, PTPN Jaya.